Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mengenai pendekatan asam basa, keseimbangan asam basa menurut Henderson, Hasselbalch, dan Stewart. Ini merupakan kuliah baru. Yang penting kita pahami ada bagaimana kalian nanti bisa memahami pendekatan secara umum, yaitu melalui Henderson, Hasselbalch, dan pendekatan Stewart. Pendekatan Stewart nanti akan saya bahas dalam satu video khusus karena memang ini pendekatan yang relatif baru. Kenapa ini penting? Ini merupakan salah satu komponen yang diatur di dalam homeostasis. Tanpa adanya keseimbangan asam basa, maka tubuh akan mengalami gangguan berat. Sehingga asam basa itu dipertahankan dalam rentang nilai yang sempit, seperti sudah kita bahas di homeostasis. Konsepnya apa? Bahwa keseimbangan asam basa ini mengatur konsentrasi ion hidrogen H+ bebas pada cairan tubuh. Ada dua komponen di situ, ada komponen asam dan komponen basa. Komponen asam adalah zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, atau kita sebut sebagai donor proton. Sementara basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain dan membuangnya dari larutan. Nanti asam kita bagi lagi menjadi dua secara kimiawi, ada asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu memiliki kecenderungan terurai sempurna dalam larutan atau hampir terurai sempurna. Sehingga dia akan melepaskan lebih banyak ion H+. Contoh di sini HCl berarti nanti dia akan berubah menjadi H+ dan Cl- dan itu satu arah ya. Sehingga dalam bentuk HCl-nya dia tidak banyak lagi. Dia lebih banyak dalam H+ dan Cl-. Sementara yang kita sebut asam lemah adalah suatu asam yang sebagian terurai dalam larutan. Dia hanya melepaskan sedikit ion H+. Contoh H2CO3 menjadi H+ dan HCO3-. Yang dia ini masih banyak juga berada sebagian berubah menjadi H+. Makanya kita sebut itu adalah asam lemah. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini bagaimana perbedaan antara asam kuat dengan asam lemah. Asam kuat itu pada suatu larutan, ketika ada 5 molekul HCl, maka dia juga akan berubah menjadi 5 molekul H+ dan masing-masing 5 molekul Cl-. Tidak ada yang tersisa menjadi HCl di dalamnya. Sementara pada asam lemah, sini ada 5 molekul H2CO3, cuma satu ternyata yang berubah menjadi H+ dan HCO3-, sisanya masih dalam bentuk H2CO3 yang dalam bentuk belum terdisosiasi. Nah, ini yang kita sebut perbedaan antara asam kuat dengan asam lemah. Begitu juga basa kita bagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Sedikit perbedaan, kalau basa kuat dia bereaksi sangat kuat dengan asam. Itu di sini adalah NaOH. Ya. Jadi dia akan berikatan dengan jadi NaH. Ya. Kemudian basa lemah dia akan bereaksi lebih lemah dengan asam. Contoh di sini adalah NaHCO3. Kita bisa lihat. Kemudian yang perlu kita pahami juga yang kita sebut namanya pH. Apa itu pH? Yaitu tingkat keasaman yang berdasarkan konsentrasi H+. Pada cairan ekstrasel, itu kadar H+ sangat kecil sebenarnya, 4 kali 10 pangkat min 8 milimol. Dan pH itu dihitung dari log 1 per kadar H+. Sehingga kita bisa lihat kalau H+-nya tinggi, maka pH-nya akan turun. Larutan akan sifatnya lebih asam. Kalau H+-nya rendah, pH-nya akan meningkat, larutan sifatnya lebih basa. Seperti sudah saya sebutkan di awal, bahwa konsentrasi ion hidrogen normal itu di dalam tubuh dipertahankan dalam batas yang sangat kecil dalam kondisi homeostasis. Dan karena sifatnya tadi pH itu sama dengan log, kadar, maka setiap perubahan satu nilai pH sebenarnya itu
diakibatkan oleh 10 kali lipat perubahan nilai kadar H+, konsentrasi ion hidrogen. Nah, pH normal kita tidak bisa sebut pH normal pada manusia pada keadaan lain, yaitu hal yang berbeda ya. Karena kita tahu bahwa pH netral atau pH air murni H2O saja itu adalah 7,0. Kalau kurang dari 7,0 dia asam, H+-nya lebih banyak dari air. Kalau lebih dari 7,0, H+-nya lebih kecil pada H+ di air. Sifatnya basa. Akan tetapi netral ini ternyata tidak normal pada tubuh. Tubuh itu memiliki pH normal darah sekitar rata-rata 7,4, jadi 7,35 sampai 7,45. Itu adalah pH normal tubuh ya. Sini kita lihat ya rata-ratanya. Dengan pH vena sekitar 7,35, arteri sekitar 7,45. Dengan sebenarnya masih bisa dicapai pH batas bawah ataupun batas atas, asal memang dalam waktu yang sebentar itu di 6,8 dan 8,0. Ini adalah batas letal. Di bawah dari itu maka orang akan meninggal. Di atas dari ini orang akan meninggal. Tapi dalam kondisi ini dalam waktu yang lama orang juga akan terganggu, bisa meninggal juga. Sehingga ini adalah batas pH terjauh kalau kita masih bisa menanggulangi dalam waktu yang cepat. Nah, apa pengaruh perubahan konsentrasi H+ yang nanti akan mempengaruhi pH sendiri? Banyak efeknya. Dia akan mengakibatkan perubahan eksitabilitas saraf dan otot, di mana pada asidosis cenderung akan mendepresi sistem saraf pusat, mulai dari disorientasi hingga koma. Sementara pada keadaan alkalosis akan mengakibatkan suatu overeksitabilitas sistem saraf pusat yang nanti akan mengakibatkan kesemutan, spasme otot, kejang, dan kecemasan berlebihan. Jadi beda antara suatu keadaan asidosis dan alkalosis. Selain itu, efek dari perubahan konsentrasi H+ atau pH nanti akhirnya akan mengakibatkan perubahan aktivitas enzim. Dia bisa mengakibatkan bentuk dan aktivitas protein berubah, sehingga aktivitas enzim nanti akan juga berubah. Perubahan H+ juga akan mempengaruhi kadar K+. Ketika sekresi H+ meningkat, sekresi pada urin, pada asidosis, maka sedikit K+ yang disekresi sehingga K+ akan ditahan. Maka pada keadaan asidosis akan terjadi keadaan hiperkalemia. Dan sebaliknya, kalau sekresi H+ menurun, maka K+ yang disekresi akan banyak. Ya, ini kondisi apa yang terjadi ketika terjadi perubahan konsentrasi H+. Nah, secara umum bahwa kita harus tahu bahwa input H+ harus sama dengan output, sehingga menghasilkan H+ yang konstan. Sebagian besar input itu berasal dari aktivitas metabolik. Sedikit dari pelepasan H+ dari makanan. Contoh, kita makan yang asam-asam, asam sitrat pada jeruk, dan lain-lain. Hanya sedikit ini pengaruh hasil H+-nya yang bisa masuk menjadi sebagai input H+ dalam tubuh. Sebagian besar dari aktivitas metabolik. Nanti juga ada sebagian dari pembentukan asam karbonat, produksi asam inorganik dari pemecahan nutrisi, dan asam organik dari metabolisme intermediat. Nanti akan kita lihat ya. Ini 3 komponen input H+. Ya. Yang pertama adalah pembentukan asam karbonat. Kita ketahui bahwa hasil metabolik ya, dari glukosa misalkan kita ubah menjadi CO2 dan H2O. Jadi CO2 yang diproduksi dari hasil metabolik ini sebenarnya kita harus mempelajari dulu bagaimana kuliah metabolisme ya, tapi tidak apa-apa, mungkin agak sedikit ini, tapi silahkan dipahami saja. C6H12O6 tambah O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 hasil metabolik ini dengan H2O dia akan diubah menjadi H2CO3. H2CO3, kemudian H2CO3 akan berubah menjadi H+ dan HCO3-. Tapi
Dengan bantuan enzim karbonik anhidrase yang ada pada sel darah merah, proses lambat yang terjadi antara CO2 dengan H2O menjadi H2CO3 itu akan dipercepat langsung menjadi H+ dan HCO3-. Sehingga konsentrasi karbon dioksida di sini itu mempengaruhi konsentrasi H+. Ini konsep bagaimana input H+ itu berasal dari produksi karbon dioksida. Yang reaksi di atas itu reversible tergantung konsentrasi substansi. Nah, karena kita ketahui pada kapiler sistemik, ujung venula, seperti sudah saya ajarkan di blok 1.2, ujung arteriol oksigen diberikan masuk ke interstisial. Ujung venula kapiler, karbon dioksida akan dibawa masuk ke dalam kapiler dari interstisial. Sehingga kadar karbon dioksida hasil metabolisme akan meningkat. Sehingga reaksinya akan cenderung ke arah H+. Kita bisa lihat di sini. Kalau CO2 meningkat, maka dia akan lebih banyak ke H+, H+-nya juga akan meningkat di sini ya. Jumlahnya akan jadi lebih banyak. Dan nanti di paru, karbon dioksida yang sudah dihasilkan tadi akan didifusi ke alveoli, terjadi penurunan karbon dioksida, sehingga reaksi lebih banyak ke arah CO2 ketika kadar karbon dioksidanya menurun. Maka ketika sistem respirasi itu sebanding dengan laju metabolisme, maka kadar H+ dari produksi karbon dioksida. Sebaliknya, kalau laju pembuangannya tidak sama dengan produksi, maka akan mengakibatkan apakah akumulasi atau kekurangan H+. Sehingga memang ini menjadi penting kita memahami bagaimana karbon dioksida itu juga diatur untuk mempertahankan konsentrasi H+. Komponen kedua penghasil input dari H+ adalah produksi asam inorganik dari pemecahan nutrisi. Ya, molekul protein yang memang kaya sulfur, kaya fosfor, yang merupakan itu asam moderate ya, asam kuat sampai moderate, itu bisa mengakibatkan pelepasan H+. Sementara pada makanan yang lain, buah-buahan dan sayur menghasilkan basa yang sifatnya bisa menetralisasi asam dari daging dan protein tadi. Akan tetapi, asam yang diproduksi itu jauh lebih banyak dari basa, sehingga akan terjadi kelebihan asam. Dan yang ketiga, produksi H+ inputnya itu berasal dari asam organik dari metabolisme intermediate. Di sini kita bisa lihat ada proses metabolisme lemak, maka asam lemak akan dihasilkan. Itu akan menghasilkan produksi H+. Begitu juga pada keadaan latihan berat, anaerobik metabolism, dia akan berubah dari pirufat jadi laktat. Asam laktat akan terbentuk. Yang sifatnya dia akan terdisosiasi sebagian yang merupakan asam lemah. Ya. Asam lemah terdisosiasi sebagian, tapi tetap bisa menghasilkan H+, walaupun tidak sebanyak asam kuat. Sekarang bagaimana kita mempertahankan, tubuh itu mempertahankan perubahan konsentrasi H+? Kunci keseimbangannya konsentrasi H+ itu adalah bagaimana menjaga supaya cairan ekstrasel itu tetap dalam keadaan alkalinitas normal sedikit. Karena 7,35 sampai 7,45 itu sebenarnya sedikit alkali, sedikit basa. Yang nanti akan menghasilkan H+ bebas yang harus dieliminasi. Sehingga pH-nya tetap dalam keadaan pH rentang normal. Nah, ada 3 mekanisme utama perubahan H+ yang nanti akan kita bahas banyak detail di sini, mulai dari sistem buffer kimia, mekanisme respirasi, dan mekanisme renal. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem buffer kimia. Apa itu sistem buffer kimia? Yaitu campuran kimia yang meminimalisir perubahan pH ketika ada asam atau basa yang ditambahkan atau dibuang. Dan dia merupakan sistem yang terlibat dalam reaksi reversible. Jadi dia punya sistem ini membuat ada satu substansi yang bisa melepaskan H+ bebas ketika H+ turun. Dan kalau dia H+-nya naik, dia dapat mengikat H+ bebas. Jadi
bisa bolak-balik, bisa sebar ke arah kanan dia pergi atau ke arah kiri, ya, ke arah asam atau ke arah basa. Jadi ini substansi sistem buffer yang kita maksud artinya. Sistem buffer ini hebatnya dia terjadi segera, akan meminimalisir perubahan pH. Jadi ketika ada perubahan pH yang terjadi dalam waktu yang cepat, maka yang pertama mengambil alih adalah sistem buffer ini. Dia akan mengkompensasi bahwa dia akan mengikat. Kalau dia terjadi peningkatan H+ bebas, maka dia akan mengikat H+. Sementara kalau dia kurang H+-nya, dia akan melepaskan H+. Nah, pada kondisi untuk sistem buffer, maka reaksi kimia akan mengarah ke satu sisi. Dia nggak bisa ke kedua-duanya ya, terhadap perubahan kompensasi perubahan H+. Mekanisme buffer ini dia hanya mengikat kelebihan H+ atau mengambil melepaskan H+ bebas. Dia tidak bisa menghilangkan H+ dari tubuh. Sistem eliminasi harus dilakukan oleh sistem yang lain. Karena kemampuan mengikatnya terbatas, maka H+ yang ada itu harus dibuang oleh tubuh melalui mekanisme respirasi dan renal. Jadi dia mengikat sementara sampai nanti H+-nya bisa dibuang. Kalau sudah dibuang, nanti diikatnya akan dilepas lagi sampai tercapai keseimbangan baru. Ini konsep dari sistem buffer. Secara umum ada 4 sistem buffer kimia di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah sistem buffer asam karbonat bikarbonat yang merupakan buffer utama terhadap perubahan asam non-karbonat. Karena dia sendiri merupakan komponen penyusun buffer tersebut. Kemudian ada sistem buffer protein yang merupakan buffer intrasel paling utama, walaupun dia bisa membuffer cairan ekstrasel juga karena ada kadar protein di dalam cairan ekstrasel walau dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada sistem buffer hemoglobin yang merupakan buffer utama terhadap perubahan asam karbonat dan buffer fosfat yang merupakan buffer utama urinari. Kita bahas satu persatu, mulai dari buffer asam karbonat bikarbonat, yang merupakan buffer penting pada cairan ekstrasel selain akibat fluktuasi pada karbon dioksida. Nah, kenapa dia efektif? Karena asam karbonat dan bikarbonat itu selalu tersedia di dalam tubuh, dalam darah terutama, untuk mengatasi perubahan pH. Dan masing-masing komponen asam karbonat dan bikarbonat ini diatur dengan baik, di mana bikarbonat diatur oleh ginjal, asam karbonat diatur oleh sistem respirasi melalui regulasi karbon dioksida. Kita bisa lihat dari karbon dioksida tambah H2O nanti akan diubah menjadi H2CO3 dan bisa berubah menjadi H+ dan HCO3-. Sehingga memang komponen ini CO2 dan H2O hampir pasti selalu ada di dalam darah, sehingga dia akan selalu terbentuk. Konsep sistem buffer inilah nanti yang akan menjelaskan bagaimana penjelasan terhadap persamaan Henderson-Hasselbalch. Kita tahu rumus Henderson-Hasselbalch bahwa pH itu sama dengan P konstanta dikalikan dengan log HCO3- dibagi H2CO3. Di mana konstanta ini gimana perubahan dari H+ tambah HCO3- ke H2CO3 atau sebaliknya. Jadi melihat rasio ini, makanya kita sebut namanya konstanta. Dan kemudian pH sendiri merupakan log dari 1 per akar konsentrasi H+, sehingga kita bisa dapatkan bahwa gambaran pH itu sama dengan P konstanta ditambahkan dengan log HCO3- dibagikan dengan kadar konsentrasi karbon dioksida. Karena H2CO3 itu sangat-sangat tergantung terhadap karbon dioksida. Nah, berdasarkan rumus Henderson-Hasselbalch, konsentrasi HCO3- dan karbon dioksida pada cairan ekstrasel itu konstan di 20:1. Sehingga pH-nya didapatkan rumus seperti ini, 6,1 ditambahkan dengan log 20 atau 1,3, sehingga rata-rata pH adalah 7,4. Nah, yang bagus juga bahwa komponen dari Henderson-Hasselbalch di sini, yaitu bikarbonat, itu diregulasi oleh ginjal dan karbon dioksida diregulasi oleh paru-paru.
Sehingga keasaman itu setara dengan kontrol fungsi ginjal dan kontrol fungsi respirasi. Kemudian yang kedua, sistem buffer protein. Protein ini merupakan suatu buffer yang sempurna karena dia memiliki grup asam dan grup basa dalam satu molekulnya yang bisa mengambil atau memberikan H+, tergantung dari kondisi keasaman tubuh. Dan sistem ini sangat penting pada cairan intrasel, di mana pada cairan intrasel didapatkan banyak protein intrasel. Dan karena sedikitnya protein plasma pada cairan ekstrasel, maka peran buffer protein itu lebih sedikit pada buffer ekstrasel. Paling banyak tetap bikarbonat dan asam karbonat. Selain dari itu ada buffer hemoglobin, di mana konsepnya di sini hemoglobin akan mampu membuffer H+ yang dihasilkan dari produksi CO2, hasil metabolic transit. Kita ketahui tadi CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3 dan nanti akhirnya H+ dan HCO3-. Akan tetapi produksi CO2 itu sendiri dari yang akan menghasilkan karbonat dan bikarbonat tidak akan bisa dibuffer oleh karbonat dan bikarbonat itu sendiri, sehingga buffernya harus melalui buffer hemoglobin. H+ yang dihasilkan oleh CO2 tadi akan berikatan dengan hemoglobin tereduksi dan akhirnya tidak berkontribusi lagi terhadap asiditas cairan tubuh. Dan kemampuan buffer yang baik itu darah vena. Darah vena akan sedikit lebih asam dibandingkan dengan darah arteri, walaupun kadar karbon dioksidanya tinggi. Ya, ini adalah bagaimana hemoglobin bisa menjadi suatu buffer yang efektif. Buffer yang keempat, buffer kimia keempat adalah buffer fosfat yang merupakan buffer penting pada urin. Dia terdiri dari garam fosfat yang asam, NaH2PO4, dan garam fosfat yang basa, Na2HPO4, yang bisa mendonasikan H+ ketika basa atau menerima H+ ketika asam. Nah, karena konsentrasinya di cairan ekstrasel sedikit, maka dia merupakan buffer intrasel dan buffer urinari yang penting. Yang juga dapat membuang H+ dari larutan urin yang nanti akhirnya menjadi dari Na2H2PO4 ditambahkan dengan H+, dia akan menjadi NaH2PO4 tambah Na. Sehingga keasaman urin tidak begitu asam lagi, walaupun seharusnya memang urin itu sangat asam. Tapi karena adanya buffer urin ini, dia bisa membuat keasaman urin tidak begitu asam. Yang nanti akan menjelaskan bagaimana peran sistem ginjal di dalam pengaturan regulasi asam basa juga. Setelah tadi suatu sistem buffer yang sangat cepat, maka mekanisme kedua pengaturan asam basa adalah melalui mekanisme respirasi. Respirasi nanti akan mengatur ventilasi pulmonal yang akan mengekskresikan karbon dioksida, di mana kita ketahui bahwa karbon dioksida itu nanti akan menghasilkan H+. Sehingga efeknya nanti dia akan mengurangi H+ kalau kita meningkatkan ventilasi pulmonal. Hebatnya bahwa aktivitas pernafasan itu diatur oleh kadar H+, konsentrasi H+, melalui kemoreseptor perifer. Dimana ketika terjadi peningkatan H+, maka akan dikenali oleh kemoreseptor perifer, akan mengakibatkan refleks stimulasi pusat respirasi pada batang otak. Peningkatan stimulasi pusat respirasi akan meningkatkan ventilasi pulmonal melalui peningkatan laju dan kedalaman nafas, yang akhirnya akan meningkatkan ekskresi karbon dioksida dalam darah dan akhirnya ke dalam dari paru ke luar. Maka akhirnya akan didapat kadar karbon dioksidanya menurun. Sementara ketika terjadi penurunan kadar H+ juga dikenali oleh kemoreseptor perifer, kebalikan terjadi. Ventilasi pulmonal akan menurun, penurunan laju dan dalam nafas, kadar karbon dioksida yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan yang dibuang, sehingga nanti karbon dioksida seperti proses Henderson-Hasselbalch akan menjadi H+ dan HCO3-, jadi akan mengembalikan H+. Nah, mekanisme respirasi ini sebenarnya membuang H+
yang dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan dari ginjal. Akan tetapi, dia hanya bisa mengembalikan pH mendekati 50-75% mendekati normal. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa. Mekanisme respirasi ini juga merupakan suatu mekanisme lini kedua setelah sistem buffer yang akan dicapai dalam hitungan menit. Nah, seperti sudah dibilang bahwa mekanisme respirasi tidak dapat mengkompensasi penuh, hanya sekitar 50-75%. Kenapa? Karena kemoreseptor perifer yang jika terjadi peningkatan kadar H+, maka dia akan meningkatkan ventilasi. Sementara kemoreseptor sentral, dia akan meningkatkan ventilasi ketika terjadi peningkatan karbon dioksida. Dan ini bekerja secara berlawanan. Ketika ditingkatkanlah ventilasi, maka karbon dioksida akan turun. Karbon dioksida akan turun, sementara sebaliknya dinaikkan lagi ventilasi. Sehingga tidak bisa tercapai konsentrasi H+ kembali ke normal. Nah, selain itu, ada daya pendorong peningkatan kompensasi ventilasi ini akan berkurang kalau pH-nya dekat-dekat ke normal. Dia akan tercetus terutama kalau pH-nya agak jauh, sangat rendah. Tapi kalau mendekati normal, kemampuannya karena dia dikenali oleh kemoreseptor, artinya mengenali keasaman, maka kalau pH-nya mendekati normal, maka responnya tidak begitu kuat. Dan selain itu, kalau adanya fluktuasi karbon dioksida akibat kelainan respirasi, misal pada PPOK, tidak bisa mengeluarkan karbon dioksidanya karena ada obstruksi saluran nafas. Maka karbon dioksida yang ada itu akan meningkat dan dia tidak bisa diatur lagi oleh mekanisme respirasi karena sudah ada kelainan. Jadi pada kondisi ini sistem respirasi tidak bisa mengkompensasi secara penuh. Makanya kita perlukan ada mekanisme lini ketiga, yaitu mekanisme ginjal yang bisa mengkompensasi hampir semua sampai 100% setelah kompensasi lini pertama dan lini kedua. Bagaimana kontrol pH pada mekanisme ginjal? Ada 3 komponen, ekskresi H+, ekskresi HCO3-, dan sekresi amonia. Nah, mekanisme ginjal itu berperan terutama mengeliminasi H+ yang berasal dari selain karbon dioksida, asam sulfurik, fosforik, dan laktit, dan lainnya. Walaupun nanti dari CO2 pun juga ada, tapi ini akan dibuang sebagian besar oleh mekanisme respirasi. Nah, konsep bagaimana ginjal itu bisa membuang, bahwa H+ itu akan difiltrasi. Dan semua yang difiltrasi, semua H+ yang difiltrasi tidak akan bisa direabsorpsi, sehingga akan diekskresikan. Akan tetapi, ada tambahan juga bahwa pada tubulus akan terjadi proses sekresi H+ oleh sel tubulus, baik proksimal, distal, dan kolektivus. Dan inilah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang difiltrasi, sehingga akan mengakibatkan keasaman pada urin. Ini mungkin nanti akan kalian pelajari pada fungsi ginjal, bagaimana peran fungsi ginjal di blok 1.4, peran filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Minimal tahu dulu bahwa resultannya adalah bahwa H+ yang diekskresikan sama dengan H+ yang difiltrasikan dalam jumlah yang tidak begitu banyak, ditambahkan dengan H+ yang disekresikan ini dalam jumlah yang banyak. Dikurangi dengan yang direabsorpsi, sayangnya yang direabsorpsi tidak ada. Jadi cuma H+ yang difiltrasi ditambah dengan H+ yang disekresi. Nah, dari mana berasalnya H+ yang disekresikan? Berasal dari plasma, dari cairan tubulus, dan CO2 yang dihasilkan dari metabolisme sel tubulus. Yang dia nanti akan dibawa oleh karier tergantung energi pada membran lumen, yang karier ini akan bisa mentranspor H+ keluar sel menuju lumen tubulus. Ingat, proses sekresi
berasal dari kapiler peritubular ataupun dari sel tubulus masuk ke dalam lumen tubulus. Nah, bagaimana prosesnya? Ini dihasilkan oleh adanya suatu carrier dependent energi yang akan mentransfer H+ keluar sel menuju lumen tubulus. Kenapa dia tergantung energi? Karena pada urin itu H+-nya sudah cukup tinggi. Sehingga ini akan transport melawan gradien konsentrasi. Sehingga dibutuhkanlah karier tergantung energi itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Pada tubulus proksimal, sekresinya akan dicapai oleh transport aktif primer melalui pompa H+ ATPase dan transport aktif sekunder melalui Na+, H+ antiporter, di mana nanti dia akan bisa mentransport Na dari filtrat glomerulus yang akan mengakibatkan Na-nya direabsorpsi, H+-nya disekresi karena dia berlawanan, diantiporterkan pada membran sel tersebut. Sementara pada tubulus distal dan ductus collectivus, dia dipengaruhi oleh sel interkalatit. Ada dua tipe sel interkalatit yang masing-masing berbeda kerjanya. Tipe A itu aktif dalam keadaan asidosis, dan tipe B aktif dalam keadaan alkalosis. Nanti akan kita bahas. Nah, ini bagaimana peran dari tipe A dalam keadaan asidosis. Keadaan asidosis berarti ada peningkatan asam di kapiler peritubular. Karbon dioksidanya banyak ya, karbon dioksida banyak. Karbon dioksida akan ikut di dalam mekanisme CO2 tambah H2O di sini ya, tambah H2O menjadi HCO3- dan H+, ya, HCO3- dan H+. Ingat, ini prosesnya. Maka H+ yang dihasilkan dia akan bisa berpindah ke dalam sel tubulus, bisa berpindah ke lumen tubulus, disekresikan namanya, melalui H+ ATPase di sini. Sehingga dia akan mengakibatkan, melalui proses transport aktif, dia akan mengakibatkan terjadinya peningkatan asam di urin, sekresi H+. Asam di urin nanti berikatan dengan HCO3-, maka dia nanti akan menjadi H2CO3. Dia akan bisa berubah lagi menjadi H2O dan CO2 dengan bantuan enzim karbonik anhidrase. Sehingga ini nanti akan menghasilkan lagi HCO3- yang akan direabsorpsi. Ya, ini sehingga HCO3- di sini penting jadi dalam mekanisme pengaturan keasaman. Ya. Karena dia nanti akan sudah difiltrasi, berikatan dengan H+ menjadi H2OCO2, akhirnya dia direabsorpsi kembali di kapiler peritubular. Ini peranan bagaimana ikatan antara peningkatan keasaman, keadaan asidosis, bisa mengakibatkan proses reabsorpsi HCO3. Nah, sebaliknya pada keadaan alkalosis, di mana yang lebih aktif adalah sel tipe B interkalatit tubular, maka kita ketahui bahwa di sini bisa kita lihat karena tubuh membutuhkan keasaman, ya, H+ dibutuhkan oleh kapiler, maka akan terjadi pemindahan H+ di sini. H+ dari sel tubulus melalui mekanisme karbon dioksida tambah H2O jadi HCO3- dan H+. Kalau di sini adalah alkalosis, maka dia akan dipindahkan melalui H+ ATPase. Ya, pompa H+ ATPase sehingga dia masuk ke dalam kapiler peritubular, dia menjadi asam ya, dari alkalosis. Nah, karena HCO3-nya tidak diikat oleh H+, H+-nya pindah ke kapiler peritubular, maka dia akan dibuang ke urin. Maka ini peranan HCO3- ini untuk membuat supaya kondisi basa yang ada di dalam kapiler atau dalam tubuh itu bisa diatasi. Karena H+-nya akan berikatan di sini. Nah, utama tadi seperti sudah saya bilang melalui pengaturan ekskresi HCO3-. Pada keadaan asam, maka ekskresinya akan diminimalkan karena dia nanti akan berikatan dengan HCO3, H+ berikatan dengan HCO3,
Sementara pada keadaan basah, ekskresinya akan ditingkatkan. Nah, bagaimana mekanisme pengaturan ekskresinya? Bahwa proses reabsorpsi HCO3- yang difiltrasi itu akan diikuti oleh sekresi H+. Kemudian akan terjadi penambahan HCO3- baru ke plasma yang bersamaan dengan sekresi H+. Dan juga nanti ada proses sekresi HCO3- dengan reabsorpsi H+ kalau terjadi suatu keadaan alkalosis. Jadi memang mekanismenya terbalik. Nah, ini keadaan bagaimana kondisi kalau terjadi asidosis di dalam tubuh. Bahwa kita ketahui bikarbonat itu sifatnya difiltrasi secara bebas. Akan tetapi lumen membran sel tubulus itu sifatnya impermeable terhadap bikarbonat. Sehingga dia nggak bisa langsung mereabsorpsi. Harus dilakukan reabsorpsi secara tidak langsung. Bagaimana prosesnya? Ketika ada H+ yang disekresikan ke dalam lumen tubulus, H+ tadi berikatan dengan HCO3- seperti gambar pada sel tipe A interkalatit tadi, menjadi H2CO3. H2CO3 akan dipecah oleh enzim karbonik anhidrase menjadi CO2 dan H2O yang bisa penetrasi membran. Nah, di dalam sel tubulus, oleh adanya enzim karbonik anhidrase intrasel, maka dia akan berubah lagi menjadi H+ dan HCO3-. HCO3- yang ada akan berdifusi keluar sel ke kapiler peritubular. Masuk dia ke dalam kapiler untuk mengembalikan menjadi buffer pada sistem darah, ya, buffer. Jadi dia konsepnya jadi buffer sistem darah di sini. Sehingga asidosisnya tadi diharapkan akan menjadi normal. Terjadi proses reabsorpsi HCO3- walaupun secara tidak langsung dan sekresi H+ karena H+-nya tidak berikatan dengan apa-apa, akan disekresikan dari sel tubulus ke lumen tubulus. Akan dibuang melalui urin, melalui pompa H+ ATPase. Ini kita bisa lihat bagaimana mekanisme yang tadi ya. Nah, H+ yang disekresi, sekresi ini ya. Sekresi itu lebih banyak dari HCO3- yang difiltrasi. Sehingga nanti HCO3- yang direabsorpsi akan berikatan dengan H+ menjadi H2CO3 nantinya. Sedikit H+ yang diekskresikan tadi itu setara dengan produksi H+ non asam karbonik. Lalu nanti kita bisa lihat di sini melalui apakah itu sulfurik, fosforik, dan lain sebagainya. Dan H+ yang disekresikan tadi ketika ditambahkan dengan buffer urin, dalam hal ini adalah HPO4-, ada Na2HPO4 berikatan dengan H+, maka menjadi NaH2PO4- dan dia akan diekskresikan di urin. Jadi tidak menambah keasaman urin lagi. Karena kalau urinnya terlampau asam, maka pompa ATPase-nya tidak bisa bekerja karena ada batas maksimal gradien yang bisa dilawan oleh pompa H+ ATPase tadi. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan, saya jelaskan juga bagaimana pada asidosis dan alkalosis. Pada keadaan normal, sel tubulus proksimal dan sel tipe A interkalatit, terutama pada bagian distal dan ductus collectivus, itu akan aktif sehingga akan bisa mensekresikan H+ dan reabsorpsi HCO3-. Sementara nantinya pada H+ pada kapiler peritubular akan meningkat pada keadaan yang meningkat, maka sekresi H+-nya juga akan meningkat pada keadaan asidosis. Pada keadaan alkalosis, maka sekresi H+ oleh sel akan menurun, tipe B menjadi aktif sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi. Kita bisa lihat pada gambar ini bahwa ketika terjadi asidosis, maka sekresi H+ meningkat, ekskresinya meningkat, kadar H+ plasma menurun, mengurangi kadar H+. Dan sebaliknya di satu sisi yang lain, bukan sebaliknya, di sisi yang lain, keasaman yang tadi meningkat,
maka akan meningkatkan reabsorpsi HCO3 seperti pada sel tipe A yang aktif tadi. HCO3 ekskresinya menurun, kadar plasma HCO3 meningkat. Inilah sebagai sistem buffer pada keasaman. Jadi bagaimana peran ginjal ini sangat hebat sekali dalam mengatur keasaman asam basa. Ketika H+-nya meningkat, sekresi juga meningkat, maka HCO3 yang difiltrasi akan menurun, akan terjadi ketidaksesuaian antara HCO3 filtrasi dengan sekresi H+. Ya. Kalau dia ekskresinya meningkat, maka urin akan menjadi lebih asam. Dan nanti kita lihat kalau ekskresi H+ itu juga nanti dia akan berikatan dengan penambahan HCO3 ke plasma. Dan dia nanti HCO3 di dalam urin juga, seandainya ada, dia akan membuffer kelebihan H+ di dalam urin. Di perannya banyak. Di dalam urin juga, dalam sel plasma juga. Inilah hebatnya bikarbonat. Baliknya pada keadaan alkalosis, H+ menurun, HCO3 meningkat, laju sekresi H+ dan filtrasi HCO3 akan meningkat. Ini menurun dan filtrasi HCO3 meningkat. HCO3 urin akan meningkat, urin menjadi lebih basah. Sel tipe B maka akan mengeluarkan menurunkan kelebihan HCO3 sehingga sekresikan HCO3 ke urin. Nah, ini yang penjelasan tadi, bagaimana sebenarnya konsepnya tadi. Kalau dia kasam, asidosis, sekresi dan ekskresi H+ meningkat, reabsorpsi HCO3, dan akhirnya terjadi peningkatan HCO3 min plasma. Sebaliknya kalau alkalosis, sekresi ekskresi urin H+ menurun, kadar H+ plasma meningkat, terjadi peningkatan ekskresi HCO3 min dan penurunan HCO3 plasma. Hingga kita bisa lihat di sini, ini apa yang terjadi pada keadaan asidosis dan alkalosis. Ini ringkasannya, silahkan nanti dibaca detail. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa karier H+ atau H+ ATPase yang terdapat pada sel tubulus ginjal itu mampu mensekresikan H+ melawan gradien konsentrasi bisa mencapai 800 kali lebih asam dari plasma. Kalau urinnya asam, kurang dari 800 kali, maka H+-nya masih bisa disekresikan. Nah, supaya sekresi H+-nya tetap bisa berlangsung terus, kalau H+-nya dikeluarkan ke urin terus, urinnya akan jadi jauh asam sekali, dan dia tidak bisa nanti akhirnya karier ini melawan gradien konsentrasi, karena keadaan urin itu jauh lebih asam daripada plasma. Sehingga di cairan tubulus sendiri, H+ juga harus dibuffer dan tidak berkontribusi sebagai keasaman tubulus. Ya, ini hebatnya. Gimana pengaturan asam basa. Ya. Ada 2 buffer urin yang penting, buffer fosfat yang difiltrasi dan buffer amonia. H+ yang disekresikan tadi akan dibuffer oleh sistem fosfat. Sistem fosfat ini sifatnya dia difiltrasi tapi tidak direabsorpsi. Ketika H+-nya meningkat pada keadaan asidosis, maka sekresi H+ meningkat, maka keadaan buffer fosfat tidak cukup. Karena dia sebenarnya sedikit di dalam cairan tubuh. Ya. Kadar H+ cairan tubular akan meningkat. Terjadilah asidosis. Nah, bagaimana mekanisme ini mengaktifkan satu mekanisme kompensasi lain, buffer urin yang lain, yaitu sel tubulus pada keadaan asidosis tadi akan mensekresikan amonia, NH3, yang akan membuat ginjal itu mensekresikan H+ lainnya. Jadi NH3 ditambahkan dengan H+ menjadi NH4+. Ini kita ketahui bahwa ion amonia, ada NH4+ ini, akan tetap di cairan tubulus dan hilang di urin. Tetapi dia sudah berperan melalui jadi sistem buffer. H+-nya sudah diikat menjadi ion oleh ion amonia tadi. Jadi tidak menghasilkan keasaman lagi di dalam, tidak menghasilkan H+ bebas lagi di dalam urin. Sehingga masih bisalah bekerja sel pompa H+ ATPase tadi.
NH3 yang disintesis dari asam aminoglutamin di sel tubulus, dia akan berdifusi secara pasif ke sel tubulus, yang laju sekresinya dikontrol oleh kelebihan H+. Kalau dia H+-nya banyak, dia disekresi akan lebih banyak juga. Yang akan membantu kapasitas buffer untuk membantu sekresi H+ setelah adanya buffer fosfat. Kompensasi ginjal ini, dia berlangsung jam hingga hari yang merupakan lini ketiga pertahanan perubahan pH yang merupakan mekanisme regulasi asam basa paling poten. Kenapa? Dia bisa membuang H+ dari sumber manapun, bisa menahan atau membuang HCO3- tergantung status asam basa, mampu mengembalikan pH ke normal melalui mekanisme regulasi yang lain. Mungkin ini untuk sementara bagaimana konsep keseimbangan asam basa. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai pendekatan Stewart. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.